Diam-diam Aksa memberikan rumah kontrakan yang baru untuk Amira dan Dirga dengan menyuruh orang lain. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini, tanggal 9 Agustus 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Setelah beberapa lama berusaha mencari keberadaan Amira dan Dirga, Aksa masih harus menelan kenyataan pahit bahwa niat baiknya belum mendapatkan sambutan. Tetap menutup hati, menolak uluran tangan dari lelaki yang pernah ia percaya sebagai suaminya. Di matanya, Aksa kini hanyalah sosok yang telah berubah, tak lagi sama seperti dulu. Padahal di lubuk hatinya, Aksa benar-benar tulus ingin menebus kesalahan. Ia sudah menyadari semua sikap dingin dan penelantaran di masa lalu adalah akibat hilangnya ingatan. Namun luka Amira terlalu dalam, membuatnya enggan percaya begitu saja. Walaupun sakit hati, Aksa mencoba memahami perasaan itu. Ia tahu Amira bukan hanya menyimpan kecewa, tapi juga rasa waspada yang kuat. Terlebih Dirga yang masih kecil pun ikut membencinya. Beban itu terasa berat, namun ia tak ingin menyerah. Aksa mulai memikirkan cara lain untuk menolong mereka berdua. Ia tentu tak tega membayangkan istri dan anaknya itu terus tidur di trotoar, kedinginan di bawah langit malam yang tak ramah. Niatnya bulat. Apapun caranya, mereka harus punya tempat tinggal yang layak. Sementara itu, di sudut yang berbeda, langkah Amira membawanya pada pertemuan tak terduga. Seorang perempuan menyapanya dengan ramah, memperkenalkan diri sebagai pemilik rumah kontrakan. Sikapnya hangat, jauh dari tatapan curiga atau nada bicara yang merendahkan. Dalam perbincangan itu, ia menawarkan sebuah rumah kontrakan yang tampak begitu rapi dan terawat. Harganya membuat Amira tertegun. Hanya 1 juta rupiah per bulan. Nilai yang terlalu murah untuk sebuah rumah seindah itu. Amira sempat dilanda rasa tak percaya. Namun kesempatan itu terlalu berharga untuk dilewatkan. Dengan hati-hati ia menimbang dan akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Pemilik rumah terlihat senang dan keduanya pun sepakat. Bagi Amira, ini adalah titik terang di tengah masa sulitnya. Ia merasa sedikit lega karena Dirga akhirnya bisa beristirahat di tempat yang lebih baik. Namun ia tak tahu bahwa semua ini bukanlah hanya kebetulan semata. Dari kejauhan, Aksa mengamati setiap gerak mereka. Ada senyum tipis di wajahnya saat melihat Amira menandatangani kesepakatan. Diam-diam, ialah yang sudah berbicara terlebih dahulu dengan pemilik kontrakan. Memohon agar memberikan harga murah untuk Amira. Sisanya ia sendiri yang akan melunasi tanpa sepengetahuan Amira. Ia tak butuh ucapan terima kasih, karena yang terpenting saat ini adalah bisa memastikan bahwa istri dan anaknya aman, sebagai bentuk tanggung jawabnya yang dulu sempat hilang. Malam pun tiba, Dirga sudah terlelap di kamar hangatnya, sementara Amira sibuk menatap layar ponsel. Rautnya berubah cemas saat membaca pesan dari Georgie. Ia khawatir jika lelaki itu akan menagih hutang. Padahal uangnya baru saja habis untuk membayar kontrakan. Namun rasa panik itu mereda ketika tahu jika Georgie hanya ingin menanyakan kabar. Bahkan ia tampak tersenyum tipis, merasa sedikit terharu karena masih ada yang peduli. Di luar sana, Aksa kembali memandangi mereka dari balik jendela. Namun hatinya terusik melihat senyum Amira yang ia rasa bukan untuknya. Rasa penasaran dan cemburu menggelayuti pikirannya. Siapa yang sedang menjadi lawan bicara Amira?
adakah lelaki lain yang kini mencoba mengisi tempatnya? Tatapan Aksa tak terlepas dari jendela itu. Hingga akhirnya Amira merasakan ada yang mengawasinya. Saat matanya menoleh, ia terkejut melihat bayangan seseorang. Refleks ia menjerit dan melempar bantal ke arah kaca, mengira itu adalah maling. Aksa berusaha menghindar dan bersembunyi. Tak ingin keberadaannya diketahui oleh Amira, karena bisa menyebabkan usahanya berantakan. Di tempat lain, Naila tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Teriakannya membuat Lana dan Zaki bergegas masuk ke kamarnya. Dengan nafas terengah, ia menceritakan mimpi buruknya. Rumah Dirga terbakar dilalap api. Lana mencoba menenangkan, menyebutnya jika itu semua hanyalah bunga tidur. Namun Zaki terdiam, matanya menyiratkan kegelisahan. Baginya, mimpi itu terlalu jelas, seperti sebuah firasat tentang sesuatu yang menggambarkan bagaimana dengan keadaan Amira dan Dirga saat ini. Apalagi Naila dan Dirga adalah saudara kembar. Tentunya ikatan batin di antara mereka begitu sangat kuat. Malam itu rasa sedih dan luka masih begitu membekas di hati Aksa. Kepergian Biuni akibat ulah keji Pak Bastian membuat batinnya terasa remuk. Langkahnya terus menapaki jalan gelap, sementara pikirannya penuh dengan tujuan untuk segera menemukan Amira dan Dirga. Rasa bersalah dan penyesalan tak henti menghantui, mengingat perhatian yang dulu sempat hilang saat ingatannya terenggut. Kini ia bertekad untuk menebus semua itu, tak peduli seberapa sulit jalannya. Di sudut yang berbeda, malam semakin dingin menusuk. Amira kini tak punya pilihan lain. Setelah ia kehabisan cara untuk mencari rumah kontrakan baru yang tak sanggup ia bayar, sebuah kardus bekas ia gelar seadanya sebagai alas tidur, menahan tubuhnya dan Dirga dari dinginnya lantai. Hembusan angin malam seakan menguji keteguhan hatinya. Meski tak tahu bagaimana nasibnya esok hari, ia tetap berusaha kuat. Hanya demi sang buah hati yang terus memeluknya di tengah dingin. Pencarian panjang Aksa akhirnya menemukan titik terang. Tanpa sengaja, langkahnya terhenti di depan sebuah emperan toko, di mana ia melihat Amira dan Dirga tertidur pulas, hanya beralaskan kardus lusuh. Pemandangan itu menghantam batinnya begitu keras, membuat dadanya sesak oleh rasa bersalah. Ia membayangkan betapa menderitanya mereka berdua karena harus berjuang penuh penderitaan akibat kejahatan Pak Bastian dan Talita.